Tunggu bang, belum siap bang, kamera bang. Oke, siap. Oke. Oke, Bang Fahmi, hari ini kedatangan ke Polres dalam rangka apa ini, Bang? Sebetulnya saya ada keperluan lain ya, dan saya punya klien juga, ada dalam perjalanan saya akan pertemukan di atas dengan persoalan yang lain. Jadi ada beberapa masalah terkait dengan persoalan tas Hermes ya, kalau ingat saya ada beberapa tas tidak ada kaitannya dengan persoalan ini. Tapi karena ini kebetulan laporan yang dilaporkan Nikita Mirzani itu adalah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, ya mungkin sekalian saya ingin mengetahui progresnya. Saya pikir itu saja. Tapi intinya saya datang dalam keperluan lain. Tapi sejauh ini ada perkembangan khusus nggak sih, Bang, mengenai laporan NM sendiri? Kalau itu langsung ke Ibu Humas ya, karena kan nggak mungkin saya yang tahu perkembangan, hasil, dan mungkin tindakan lebih lanjut itu mungkin dari pihak Humas yang paham. Bang, menanggapi klien Abang nih NM dilaporkan oleh pengacara Fadel oleh Rasman seperti apa? Abang sudah mengetahui belum, Bang? Belum mengetahui persoalannya apa juga saya nggak paham. Jadi saya belum bisa menanggapi karena saya tidak mengetahui persoalannya apa, tidak mengetahui laporannya, jadi saya tidak mungkin bisa menanggapi hal-hal yang saya tidak paham. Tapi NM sendiri udah komunikasi nggak sih sama Abang kalau dia mau akan di dilaporkan? Jepang, dia berkomunikasi khusus dari kemarin dan hari ini. Ada sesuatu yang dibahas dengan saya terkait sesuatu, saya tidak perlu sampaikan. Memang saya harus datang ke satu tempat tadi. Jadi ada hal yang harus saya lakukan. Kemarin malam dia kirimkan sesuatu kepada saya, tadi pagi sudah saya laksanakan. Saya mendatangi suatu tempat untuk membahas terkait apa yang terbaik buat Laura, anaknya Nikita Mirzani. Itu yang saya bahas, dan besok juga saya mungkin akan ke sini dengan seseorang juga. Jadi itu adalah yang terkait dengan persoalan laporan itu. Tapi hari ini saya memang ada keperluan lain. Ada beberapa laporan saya di sini yang harus juga saya tindak lanjut. Seseorang itu menjadi saksi baru juga nggak sih, Bang, di kasus NM ini? Bukan. Kalau saksi itu biar penyidik ya, tapi ini terkait dengan apa yang terbaik buat Laura. Artinya Abang kemarin mendatangi Laura tempat di rumah Aman? Saya tidak punya hak untuk mendatangi Laura, yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Dan itu pun harus sepengetahuan, mungkin juga harus berkoordinasi dengan penyidik dan juga dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi nggak ada, saya nggak punya hak. Bang, Saya datang pasti disuruh keluar. Nggak punya hak. Bang, melihat kemarin Rasman setelah hasil penyelidikan dia seakan-akan menantang gitu kan ya, dan juga mengomentari Abang yang hadir pada saat hadir penyelidikan itu gimana, Bang? Saya hari ini hadir. Ini tiap hari saya di sini. Bukan tiap hari, ini hari saya datang, tapi kan tidak ada relevansinya. Dan yang kedua, ini kantor polisi, di mana tempat masyarakat datang mencarikan keadilan. Jadi nggak ada relevansinya. Mungkin dia capek saja karena dari pagi mungkin mendampingi kliennya sampai malam, mungkin capek. Bang, dia juga menuntut artinya Denny Sumargo untuk segera diperiksa juga oleh pihak kepolisian karena podcastnya itu seperti apa mungkin, Bang? Nggak ada relevansinya, Pak. Jadi yang terkait dengan identitas seseorang, identitas baik laki maupun perempuan, anak, itu identitasnya itu tercatat di dinas kependudukan, bukan di catatannya Denny Sumargo. Tanahnya ke dinas catatan sipil. Kalau dinas diperiksa silakan. Tapi kalau itu mau diperiksa supaya dia ada datang di sini, itu haknya dari penyidik. Yang jelas relevansinya nggak ada. Yang membuat catatan, yang mengetahui catatan kependudukan itu dinas kependudukan dan pencatatan. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi yang tidak ada relevansinya saya pikir jangan menambah, membuang tenaga dan waktu. Karena sampai detik ini kartu keluarganya Laura dan Nikita Mirzani ada di tangan saya, akte kelahirannya tetap ada di tangan saya, tidak ada satupun yang berubah status kependudukan
status anak yang bernama Laura. Tetap dia anaknya Nikita Mirzani. Jadi yang relevan-relevan aja lah. Jadi bukti kependudukan itu adalah bukti manakala seseorang dicoret. Tidak ada pencoretan. Nah, untuk membuktikan bukan ke Denny, karena Denny bukan dari Dinas Catatan, tapi langsung aja ke Dinas Catatan Sipil, dicek aja, di cross check bisa. Bang, kemarin berarti mendatangi suatu tempat perorangan atau lembaga Bang yang Abang libatkan untuk besok dibawa ke sini? Bukan kemarin, tadi. Tadi Saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga Bang yang akan Lembaga. Atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita, karena Nikita di Jepang, dia kirimkan sesuatu, tolong abang deh tindak lanjuti. Ya udah, saya bilang. Besok berarti dibawa ke sini? Besok lain lagi. Lain lagi. Kondisi Laura saat ini kayak gimana? Kalau secara saya tidak paham ya. Jadi saya katakan tadi, saya tidak punya hak untuk bertemu. Ya, karena itu ada di safe house. Yang berhak bertemu itu adalah mamanya Laura, atau mungkin dari penyidik kalau memang ada keperluan. Saya tidak mungkin bisa bertemu, ada batasan buat saya untuk bertemu. Saya hanya menjalankan tugas sebagai advokat pada tugas-tugas saya yang harus saya laksanakan. Tapi sejauh ini pemantauan Niki sendiri seperti apa? Kalau Niki sih menyatakan kemarin dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan seperti itu. Semakin membaik, mungkin semakin stabil dia punya mental atau apa, kan itu Niki yang tahu. Yang penting dia semakin baik. Bang, butut dari permasalahan ini saling melapor persoalan Bang, personal gitu Bang. Dari Abang sendiri ngeliatnya seperti apa? Kalau saya lihat bahwa itu menjadi hak masing-masing ya, jadi saya tidak bisa komentari, apalagi laporannya saya tidak pegang, saya juga tidak tahu, dan juga Nikita tidak pernah membahas sama saya, walaupun dari kemarin dia berkomunikasi dengan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membahas hal-hal yang saya tidak mengetahui secara pasti. Terkait salah satunya katanya mengenai yang melantarkan anak, Anaknya siapa? ya si Laura. Ibunya namanya siapa? Yang mau lapor siapa? Dari biasa. Memang dia siapa? Kan simpel kalau saya. Ini anak di bawah umur, yang punya ibu ada, yang punya hak melapor ada. Kalau orang lain mau melapor, hubungannya apa? Kan gitu, simpel. Jadi nggak nyambung lah ya, istilahnya nggak akan bisa connect itu masalah. Yang punya hak itu ada ibunya, yang punya hak ada masih ayahnya. Walaupun itu jarang ketemu mereka. Terus orang lain ini siapa? Tiba-tiba mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal undang-undang perlindungan anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Beda dengan kasus pembunuhan. Ketemu di tengah siapa saja bisa melaporkan adanya kasus pembunuhan. Tapi kalau perlindungan anak, yang punya hak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya kan gitu ceritanya. Nah, siapa yang lain ini saya pikir tidak perlu saya tanggapi, karena saya tidak perlu harus memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hak yang melekat pada seorang ibu, hak yang melekat pada seorang ayah terhadap anak. Artinya nggak takut ya Bang dengan laporan? Bukan persoalan takut, ya takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya?